Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأنام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة والعافية وزيادة العلم والتقوى والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس اللهم آمين. أما بعد, kita semua yang hadir di masjid ini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, semoga Allah memuliakan kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita membahas kitab kita tentang manhaj talaqqi ya. Tapi qadarullah beda kitab ini ya, di bawah ini. Masyaallah. Karena itulah hari ini kita hanya mengambil sebuah sampel dari tema yang seharusnya kita angkat hari ini tentang al-i'timadu ala manhajis sahabat, yaitu kita berpegang kepada manhajnya sahabat. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ammar bin Yasir. Kita semua mungkin pernah mendengar tokoh sahabat ini karena ini sangat masyhur dijelaskan oleh para asatidzah kita. Ammar bin Yasir, sebahagian pencatat sejarah muarrikh mengatakan bahwasanya dia adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Beliau tidak jauh berbeda usianya dengan Rasulullah. Jadi lebih kurang usianya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebahagian mengatakan dia lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir salah seorang sahabat yang menggambarkan kepada kita bahwasanya Islam yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang perjalanan sejarahnya enak dan indah semata. Tidak. Tapi justru menggambarkan kepada kita Islam yang kita amalkan hari ini itu adalah Islam penuh darah, Islam penuh siksaan, Islam yang pada awalnya itu adalah sesuatu yang gharib, sesuatu yang ganjil di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu, masyarakat Arab, sehingga apapun yang berbau Islam maka mereka anggap negatif. Siapapun memeluk Islam maka itu akan disingkirkan. Kalau dia punya kedudukan, disingkirkan dari kedudukan. Kalau dia tidak punya kedudukan, hamba sahaya, kemudian maula, halif, maka dia akan disiksa. Inilah yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Orang cerdas itu biasanya adalah lahir dari generasi atau keluarga yang cerdas. Biasanya seperti itu. Karena ada dokter sini ya.
ada unsur-unsur genetika, walaupun bukan hanya mutlak pada unsur genetika, tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, genetika sangat menentukan waktu itu dan juga lingkungan keluarganya. Ayah beliau bernama Yasir, asalnya dari Yaman. Ibunya bernama Sumayyah, yaitu seorang hamba sahaya dari Bani Makhzum. Kalau Bani Makhzum berarti baninya Abu Jahal. Baninya Abu Jahal. Dia adalah pembantu atau khadam atau hamba sahaya dari Abu Jahal. Sumayyah ini seorang wanita yang luar biasa. Seorang wanita yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Kita akan melihat nanti bagaimana pengantar sejarah yang akan kita bahas pada pagi yang berbahagia ini, subuh yang berbahagia ini. Kita kembali dulu kepada Ammar. Ammar berjalan di sekeliling kota Makkah. Lalu dia mendapat berita. Dia sudah kenal Nabi Muhammad SAW. Orangnya memang betul-betul seorang yang menjadi prototipe ideal, seorang yang dijadikan panutan, qudwah, uswah. Ketika Ammar mendapat berita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul, dan dia pun mencari tahu lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasul menjelaskan kepada Ammar bin Yasir tentang Islam. Orang yang cerdas, orang yang bersifat objektif, maka ketika dijelaskan kepadanya kebenaran, maka dia siap untuk menerimanya. Dan memang semua kita, fitrah kita adalah orang-orang yang menerima kebenaran, cenderung kepada kebenaran. Kalau ada orang dia mengetahui ini sebuah kebenaran tapi dia tidak bisa melakukannya, maka batinnya akan tersiksa. Karena unsur zahir, unsur batin, telinga, pendengaran dan semuanya itu adalah kompleksitas yang satu pada tubuh kita. Maka ketika kita tidak memilih apa yang seyogianya kita pilih, pasti ada dampak psikologinya kepada kita. Dan Ammar bin Yasir jujur pada dirinya. Dan nanti akan kita bahas, nanti ada 3 hal kunci hidup bagi Ammar bin Yasir. Ada 3 kunci hidup. Oleh sebab itu dia terima ajakan Rasulullah SAW dan dia bersyahadat di hadapan qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau cerita kepada Yasir, ayahnya. Beliau cerita kepada ibunya Sumayyah, diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang wahyu yang diturunkan. Dia bacakan wahyu. Wahyu waktu itu belum banyak, Pak, turun. Belum banyak turun kan. Ini kan pasti awal Makkah. Turun surah Al-Alaq, ya kan. Paling-paling surah Al-Qalam turun. Beberapa surah lah yang baru turun dia bacakan kepada Sumayyah, ibunya Yasir. Dan Sumayyah wanita cerdas. Dia tahu posisinya pada level sosial yang paling bawah dan jiwanya bisa saja terancam kalau dia berseberangan dengan tuannya, yaitu Bani Makhzum, Abul Hakam, atau kita kenal dengan Abu Jahal. Lalu Yasir juga menerima dakwah itu. Yasir menerima. Yasir ini orang Yaman. Orang Yaman. Jadi dia datang ke Makkah dan dia mengambil Bani Makhzum sebagai saudara angkatnya. Maka dia diadopsilah oleh Bani Makhzum, menjadi kabilah Bani Makhzum. Oleh sebab itulah makanya Abu Jahal menikahkan dia dengan wanita terbaik yang ada di kabilahnya dari hamba sahaya.
Maka dinikahkanlah dengan Sumayyah, dan hidup mereka bahagia. Salah seorang anaknya adalah Yasir. Salah seorang adalah Yasir. Afwan, Ammar, suaminya Yasir tadi kan. Maka lahirlah Ammar, juga seorang laki-laki yang cerdas, badannya tinggi, alisnya berjarak antara satu dan lainnya, matanya tajam. Ya seperti perawakan orang-orang Yaman, karena ayahnya dari orang Yaman. Jadi Islamnya Sumayyah, Islamnya Yasir, Islamnya Ammar terdengar oleh Abu Jahal. Maka diinterogasilah Sumayyah, diinterogasilah Yasir, diinterogasilah Ammar dengan interogasi tindakan. Kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi sosial, wajar Abu Jahal marah. Bukan dari sisi yang lain ya. Kenapa? Karena Bani Makhzum inilah, Bani Abu Jahal inilah yang membackup, memproteksi kehidupan dari Yasir dan keluarganya. Demikian juga Sumayyah, Bani Makhzum telah berlaku baik kepadanya. Lalu tiba-tiba mereka bertolak belakang dengan pilihan hidup Bani Makhzum yang menginginkan mereka terus berada pada status quo jahiliyah. Tentu marah Abu Jahal, marah tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi dibiarkan. Namun seorang wanita, lihat ya, seorang wanita seperti Sumayyah, ketika Allah telah karuniakan kepadanya hidayah dan taufik, dibangun di atas kecerdasannya, dia dibangun di atas fitrahnya, dia tidak bergeming. Sumayyah tidak bergeming. Hari ke hari dia disiksa. Seorang wanita yang jarang diterpa terik matahari karena dia menjaga dirinya, yaitu Sumayyah, tiba-tiba dijemur di terik matahari. Bayangkan ibu-ibu, bagaimana panasnya di Saudi itu, di Makkah itu. Bagaimana panasnya? Usahakan ya, beberapa tempat ya, waktu itu musim panas, lalu dijemur. Sumayyah tak bergeming. Kulit-kulitnya terbakar. Yang paling parahnya, diambil pasir yang diterpa terik matahari itu, dimasukkan ke dalam bajunya. Dia tidak bergeming. Yasir juga disiksa, dicambuk, diikat, ditaruh batu di atas dadanya, dia tidak bergeming. Yasir sang anak juga begitu. Habis akal Abu Jahal. Begitu disiksanya, Sumayyah tetap dengan keimanannya. Karena dia meyakini 100% tentang janji-janji yang diberikan oleh Nas, oleh Al-Quran dan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu itu sangat lemah posisinya. Walaupun dia pada kabilah yang besar, kan begitu, Bani Hashim, tapi posisinya lemah. Kenapa? Karena Ammar, karena Yasir, karena Sumayyah itu adalah bagian dari kabilah Bani Makhzum. Ketika Nabi melewat, Nabi hanya mengatakan, bersabarlah wahai keluarga Yasir, ya ahli Yasir, karena bagi kalian adalah surga, bagi kalian adalah jannah. Oleh sebab itu 3 orang ini dijamin masuk surga. Nas yang kita temukan, siapa keluarga yang pertama sekali mendapat jaminan garansi zaimnya Nabi, itu adalah keluarganya Yasir, anaknya dan istrinya juga dia. Maka mereka semakin kukuh keimanannya. Ini Bani Hashim dan Bani Makhzum itu di kota Makkah bersaing. Itu bersaing, mengambil pengaruh. Karena pentingnya pengaruh itu,
Bani Hashim itu memberi minum siqayah ketika datang orang haji, karena orang jahiliyah juga haji, orang jahiliyah juga umrah, orang jahiliyah juga tawaf. Jadi Bani Hashim itu memberi minum. Mereka memiliki sumur Zam-Zam. Kemudian Bani Makhzum itu memberi makan. Itu Bani Makhzum. Maka mereka bersaing statusnya. Abul Hakam, maka dikatakan Abul Hakam karena dia sangat bijak orang, tentu cerdas. Kan begitu. Sebenarnya dia mengakui kebenaran dakwah Nabi. Ini hati-hati kita. Ya. Abu Jahal itu merepresentasikan, mewakili dirinya dari orang-orang yang memiliki kecerdasan, mengakui kebenaran tapi tidak mau berpihak pada kebenaran. Kenapa dia tak mau berpihak? Dia pernah cerita sama kawannya. Mereka diam-diam mendengarkan sahabat yang baca Quran. Ya, mereka terperangah, hati mereka tersentuh. Abu Jahal juga tersentuh. Dia mengakui kebenaran dakwah Muhammad. Kenapa dia tak terima dakwah Nabi Muhammad? Alasannya hanya satu saja. Only one. Ya kan? Hanya satu saja. Apa itu? Mereka bersaing antara Bani Makhzum dan Bani Hashim. Kalau dari Bani Abdul Muttalib, dari Bani Hashim itu ada seorang nabi, diakui oleh Bani Makhzum kenabian Nabi Muhammad, sementara mereka tak ada seorang nabi. Kalah nggak status sosial mereka? Kalah. Artinya apa? Bani Makhzum harus mengikut apapun yang dikatakan oleh salah seorang dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, yaitu Rasulullah. Kalau begitu nggak bisa ini. Hanya status sosial, takut kehilangan level ketinggian pada status sosialnya, maka tak diterimanya kebenaran. Ya, tak diterimanya kebenaran. Beda lagi kalau Abu Lahab. Abu Lahab lain lagi. Memang rada-rada tak cerdas dia kan. Kalau itu bisalah kita, bukan diakui ya, tapi tingkat ketidakcerdasannya bukan idiot kan begitu ya. Tapi kalau Abu Lahab memang cerdas, karena itu dia tak terima. Apa yang dilakukannya pada Sumayyah? Disiksa Sumayyah itu, disiksa, dan dia tidak akan dibebaskan dari siksaan kecuali dia murtad, kecuali murtad. Namun Sumayyah sekali lagi tak bergerak. Bagaimana sakitnya dijemur tubuh ibu, disiksa. Akhirnya sampailah Abu Jahal pada puncak kemarahannya. Dia ambil sangkur, dia ambil tombak. Apa yang dilakukannya? Mohon maaf, dia tombak dari bawah selangkangan sampai tembus ke atas Sumayyah itu, sampai tembus ke atas. Itulah siksa Sumayyah. Ada kita yang seperti itu diuji oleh Allah? Ada? Mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah ini? Ada? Tidak ada. Gak ada kita. Kita hanya bermain pada perasaan aja kebanyakan. Begitu kan? Hanya bermain pada sisi itu saja. Ini Sumayyah bukan hanya perasaan, siksaan. Wafat Sumayyah. Dialah orang yang pertama dari umat yang mulia ini yang mati syahid. Ternyata pertama mati syahid itu bukan laki-laki, tapi seorang wanita, Sumayyah. Dan dialah orang yang pertama wafat dari umat Nabi Muhammad dan mendapat jaminan masuk surga. Siapa dia? Sumayyah. Itu Sumayyah. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu ini luar biasa, ini hebat-hebat. Kalau mereka sudah pegang teguh keimanan, apapun yang terjadi, ya tidak, kata. Kemudian Yasir disiksa, ditarik, anak-anak melemparinya seakan-akan orang gila, tapi tak bergeming. Dalam memeluk Islam, tak bergeming Yasir. Lalu sampai pada puncak kemarahannya Abu Jahal, ini orang tak tahu dibantu ini, ya.
yang di sini tak ada ayah umatnya, tak ada keluarganya, lalu diberikan kedudukan, diterima pada kabilah Bani Makhzum, kan begitu. Tiba-tiba membangkang dengan Abu Jahal, berbeda pilihan, kan begitu. Lalu diambil kuda, diikat kaki ke kanan, ada yang mengatakan seperti itu, diikat kaki ke kiri, tarik kanan, tarik ke kiri. Wafatlah Yasir. Ammar disiksa, anak muda ini juga disiksa. Tetapi beliau berpikir, kalau saya mati juga, siapa penerus keluarga Yasir? Akan berkurang umat Nabi Muhammad, siapa yang akan turut membantu dakwah? Maka dia terpaksa untuk mengakui apa yang diperintahkan Abu Jahal, apa yang diperintahkan oleh Abu Jahal. Lalu dia mengucapkan kata-kata kekufuran, namun hatinya mutmain qulubi, hati tetap tenang dengan keimanan, hanya mulutnya saja. Lalu setelah itu dibebaskan, jadi dia pun datang kepada Rasulullah SAW dan dia ceritakan, maka turunlah ayat bahwasanya orang yang mukrah, orang yang dipaksa untuk menyebutkan kekufuran, dia dalam keadaan darurah, yaitu lihifdzin nafsi, menjaga dirinya agar tidak mati, maka diperbolehkan. Maka oleh sebab itulah, maka datang dua tantangan, bisa kita pilih. Kita mati di dalam mempertahankan, atau kita bisa berpura-pura. Tapi hati jangan menerima ketika dipaksa dan disiksa. Kenapa? Waktu itu kondisinya begitu memang. Lalu Rasul pun menerima wahyu untuk menjelaskan kondisi Ammar. Lalu setelah itu Ammar pun ikut hijrah ke Habasyah. Selamatlah Ammar dari siksaan Bani Makhzum, dan akhirnya nanti dia juga ikut hijrah ke Madinah. Jadi salah satu, banyak sekali hadis yang diriwayatkan Ammar bin Yasir, termasuk hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa hadis, paling tidak ada 2 hadis yang diriwayatkan beliau. Dan juga asar pada ashabus sunan juga banyak riwayat yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Dan dia ikut hijrah tadi ke Madinah kan. Banyak sekali hadis, karena dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, banyak yang dia bisa ceritakan, dan dia dekat dengan Nabi SAW. Dan kita akan lihat nanti bagaimana cintanya Rasul kepada Ammar bin Yasir. Ceritanya begini, ini di Madinah setelah perang Badar, perang Uhud. Setelah perang Uhud, kemudian beberapa waktu berikutnya, Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid, kenal beliau kan? Siapa beliau? Siapa Pak? Khalid bin Walid, seorang jenderal Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Itu Khalid bin Walid. Pada perang Uhud kan kaum muslimin sudah menang nih kan? Pada perang Uhud sudah menang di Bukit Ruman itu. Bapak yang pernah umrah haji, ada Bukit Ruman, biasanya kita dibawa itu city tour, city apa namanya? Ya city tour lah. Itu ke Uhud itu. Di situ ada bukit yang agak rendah dari bukit yang lain, dan di samping itu ada celah jalan. Diperintahkan Nabi lebih dari 50 orang di situ agar apa? Agar musuh, ya, waktu itu perang dengan orang-orang kafir Quraisy, jangan masuk dari celah itu, dan mereka siap untuk memanahnya. Maka dikatakan Bukit Rumah itu kan tempat memanahnya di situ. Lalu setelah menang kaum muslimin, terdesak orang kafir Quraisy waktu itu pada perang Uhud, terdesak, bertinggalan harta mereka. Lalu ini lihat ya, lalu yang di atas bukit tadi diperintahkan Nabi jangan pernah turun dari bukit itu sebelum ada perintah Nabi. Jangan turun sebelum ada instruksi langsung dari Nabi, jangan turun. Karena itu kunci. Kalau orang kafir masuk kemari, mereka bisa melibas kaum muslimin dari belakang. Lalu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, dan mereka menggunakan logikanya, tidak pada literalitas nas, tidak pada zahirnya nas.
Kata Nabi jangan turun sebelum diperintahkan Nabi. Tapi mereka menggunakan logikanya. Ini mungkin yang dimaksud Nabi jangan turun kalau belum siap peperangan. Kan begitu kan? Ini kan sudah lari orang kafirnya. Di sana banyak harta, namanya ghanimah. Kebetulan tadi Pak Imam kita membaca surah Bara'ah At-Taubah. Iya kan? Itu sambungan dari surah Al-Anfal. Sebagian ulama mengatakan kenapa surah Bara'ah itu tak pakai bismillah? Karena memang bahagian dari surah Al-Anfal itu satu ayat dipenggal, dua. Kan begitu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Maka tak pakai bismillah. Ada yang mengatakan karena itu masalah peperangan. Surah Al-Anfal peperangannya kok pakai bismillah, kan begitu kan? Ini Bara'ah kok tak pakai bismillah. Jadi memang bahagian dari surah itu tapi dijadikan menjadi dua surah. Baik. Itu khilafnya para ulama ulumul Quran lah itu ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Lalu mereka menggunakan logikanya. Ini karena diperintahkan suatu peperangan. Lalu mereka pun turun. Hanya tersisa beberapa orang di atas bukit. Lalu Khalid bin Walid, kita ingin menjelaskan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu melihat ke belakang, para pemanah sudah turun. Dia waktu itu bahagian dari sayap infanteri. Maka dia putar kudanya, dia masuk dari celah itu, nggak bisa ditangkis lagi oleh sahabat yang sedikit yang tinggal di atas. Maka dia pun masuk dari celah itu dan dia membantai kaum muslimin dari belakang. Disitulah ya kaum muslimin kocar kacir. 70 orang sahabat wafat. Nabi kita Muhammad SAW terluka, gigi gerahamnya copot. Nabi pakai helm besi itu, menancap helm besi itu di pipinya sampai kepada giginya. Copot gigi Nabi SAW. Karena Nabi tak punya ilmu kebal. Gak ada ilmu kebal Nabi. Berdarah. Tapi darah Nabi tak sampai menetes ke bawah, kenapa ke tanah. Kalau sampai menetes ke tanah, sebagian riwayat mengatakan akan turun langsung adab. Copot. Nabi masuk ke dalam lubang jebakan, masuk ke situ. Lalu diangkat Ali dan salah seorang sahabat yang lain naik ke atas. Para sahabat bergantian, yang tersisa dengan Nabi sebagian sudah lari ke atas, lari ke arah Madinah. Sebagian ada yang berpikir bergabunglah dengan tentaranya, minta maaflah kepada Abu Jahal, kan begitu. Abu Jahal sudah mati waktu itu. Abu Sufyan. Jadi terpecah belah. Kita lihat ya para sahabat sayangnya kepada Nabi. Mereka berapa orang gantian untuk menjadi tameng Nabi. Nabi mampu bertahan, tapi mereka menjadi tameng Nabi. Semua tombak ke arah Nabi, semua panah ke arah Nabi, pedang ke arah Nabi. Para sahabat siap menjadi tameng. Makanya pada perang Uhud itu enggak ada sahabat yang tidak terluka. Bukan satu dan dua lukanya. Ketika salah seorang sahabat wafat, dihitung lukanya 70 luka. 70 luka. Hamzah itu berapa banyak lukanya. Hindun membelah dadanya, tapi tak sanggup dia makan jantungnya. Hamzah, paman Nabi SAW yang disayangi oleh Nabi. Karena Hamzah itu satu susuan dengan Nabi. Pamannya memang, tapi satu susuan sama dia, usia mereka berdekatan. Itu Hamzah. Sayang kali Nabi dengan pamannya Hamzah. Hamzah itu orangnya besar, tinggi, kuat, gagah perkasa. Jadi satu-satu sahabat itu menjadi tamengnya Nabi SAW berwafatan. Tapi biqudratillah Nabi bisa menyatukan kembali sahabat-sahabat itu, dan mereka bisa memukul mundur kembali Abu Jahal. Khalid bin Walid itu siapa? Itulah jenderalnya waktu itu pada satu sisi sayap peperangan yang mengalahkan kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy tak sampai 30 orang wafat, kaum muslimin 70 orang wafat. Kebanyakannya orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Sekali lagi Khalid kita jelaskan sedikit. Bagaimana luar biasanya Khalid. Puluhan peperangan, tapi semua peperangan itu dimenangkan. Pernah berperang dengan orang-orang Persia, orang Iran, orang Persia. Jumlahnya berapa?
200.000 orang jumlah tentara Persia itu. Kaum muslimin berapa? Mereka terjebak waktu itu sekitar 4.000 orang. Bayangkan 4.000 melawan 200.000 orang, masuk akal mana enggak? Hah? Masuk akal mana itu Pak? Tidak. Iya kan? Tidak. Jadi ketika itu datang ide briliannya Khalid bin Walid. Dia susun berjajar yang 4.000 orang itu memanjang, melebar, bukan memanjang. Dan dia suruh dari kejauhan itu apa? Semuanya mengangkat debu pasir ke atas. Wah, semuanya. Jadi lihat musuh dari jauh. Banyaknya kaum muslimin ini. Dan mereka semua siap berperang dan menggunakan kuda. Sementara kita semua bukan pakai kuda kan begitu kan? Kavalerinya berjalan kaki kan begitu. Ciut orang-orang Persia. Debu itu semua bertebangan hingga nggak nampak gelap. Dipikir musuh kuda yang sangat banyak memanjang. Bayangkan 4.000 orang memanjang begitu, gimana itu? Iya. 2.000 ke sana, 2.000 kemari, baris 10. Wah, yang di belakang tuh mengangkat itu. Akhirnya mundur, tak jadi berperang orang-orang Persia. Dan Khalid bin Walid bisa membawa kembali kaum muslimin ke Madinah dengan selamat. Itu Khalid bin Walid. Kenapa Umar memecat beliau? Kenapa Umar memecat Khalid bin Walid? Karena para tentara itu sangat loyal dengan Khalid dan mereka meyakini asalkan Khalid bin Walid jadi jenderal maka mereka akan menang peperangan. Takut Umar salah akidah mereka, ulu kepada Khalid, dipecat Khalid bin Walid jadi jenderal. Itu lebih jeniusnya Umar kan begitu. Lalu kita kembali cerita kita, ini panjang ceritanya, kita sampaikan di situ aja. Lalu terjadi perselisihan antara Ammar bin Yasir dengan Khalid bin Walid. Biasa sahabat itu terjadi perselisihan, tapi lihat nanti bagaimana endingnya. Perselisihan mereka bukan urusan agama, tapi masalah urusan pribadi. Masalah urusan pribadi. Mengadu Khalid kepada Nabi bahwasanya dia bertengkar dengan Ammar bin Yasir. Lalu setelah itu datang Ammar bin Yasir mengadu kepada Nabi. Diceritakannya di hadapan Khalid bahwasanya Khalid berlaku kasar kepada dia, ungkapan kasar. Ya Rasulullah, kau tidak melihat itu, mendengar itu? Kata Ammar bin Yasir. Lalu Nabi pun bersabda di hadapan Khalid, di hadapan Ammar bin Yasir. Dan ini riwayat bukan diriwayatkan Ammar bin Yasir, tapi diriwayatkan sendiri Khalid bin Walid. Iya kan? Apa kata Rasulullah? Kama qala Rasul, siapa yang memusuhi Ammar bin Yasir, maka dia memusuhi Rasulnya. Maka dia kama qala finnar. Khalid pun bin Walid kan pucat pasi wajahnya. Bayangkan Khalid itu digelar dengan Saifullah, pedangnya Allah. Khalid bin Walid dicintai Nabi, dicintai. Tapi lihat dalam kasus ini, Nabi sangat mencintai Ammar bin Yasir, sehingga Khalid mengatakan sejak saat itu dia sangat mencintai Ammar bin Yasir. Dia mencintai Ammar bin Yasir. Kalau ada sesuatu dia tanya Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir wafat pada usia 93 tahun. Masya Allah. Ya, 93 tahun. Dan dia wafat pada peperangan Siffin, yaitu pada peperangan Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini di ujungnya, kena asarnya pendek, maka sejarahnya lebih panjang. Intinya hanya 3 saja amalan beliau yang beliau katakan, salasu man jama'ahunna faqad jama'al imana. Ada 3, kalau dia himpunkan itu pada dirinya, maka terhimpunlah pada dirinya itu kesempurnaan iman. Istiqbalal iman. Yang pertama, apa itu? Al-insafu min nafsi. Insaf pada dirimu.
Kata insaf bahasa Arab beda dengan insaf bahasa Indonesia, Pak. Kalau insaf bahasa Indonesia sadar kan begitu ya. Tapi kalau insaf dalam bahasa Arab artinya adil. Berlaku adillah pada dirimu. Itu yang pertama. Oh, sederhana sekali Ustaz. Ini enggak sederhana. Ini sangat kompleks. Berlaku adil pada dirimu. Kata Ammar bin Yasir. Apa maksudnya di sini? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika manusia melakukan dosa, dia menzalimi siapa? Menzalimi dirinya sendiri. Coba surah Ali Imran itu kan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Setiap dosa yang kita lakukan, misalnya ada orang menghina orang lain, menghibah orang lain, dia hakikatnya menzalimi orang itu atau menzalimi dirinya sendiri. Betul. Kalau dia mengambil harta orang itu, dia menzalimi orang itu atau dia menzalimi dirinya sendiri. Dalam unsur zahirnya, perspektif zahir duniawi, dia zalimi orang itu, dia ambil hartanya. Tapi di akhirat siapa yang dizalimi? Dirinya sendiri. Orang itu dizalimi, tapi justru diuntungkan. Hartanya itu akan abadi di akhirat, akan diperolehnya dari orang yang menzaliminya. Tapi orang yang mengambil harta, dia menzalimi dirinya sendiri. Karena harta itu akan dia berikan kembali di hari akhirat. Kalau tak ada, pahalanya akan diberikan. Kalau pahalanya tak ada, dosa orang itu akan dikembalikan kepadanya. Itu hadis tentang muflis, orang yang pailing. Iya. Maka oleh sebab itu orang yang berlaku adil pada dirinya, maka dia tidak jatuhkan dirinya pada dosa. Dia adil pada dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia berikan hak Allah. Apa hak Allah? Untuk diibadahi. Karena itulah dia diciptakan untuk beribadah. Dengan cara apa dia beribadah? Bima syara'ahu Allah. Dengan apa yang Allah syariatkan kepadanya. Oleh sebab itu orang yang adil pada dirinya, dia akan memberikan hak Rabbnya. Dia berlaku adil kepada nabinya. Bagaimana berlaku adil pada nabi? Berikan hak nabi, hak Rasul SAW. Apa hak Rasul? Akui dia sebagai Rasul Allah, pembawa risalah. Ikuti ajarannya, ikuti sunnah-sunnah, ikuti syariat yang dibawa. Ketika dia berikan hak kepada nabi, maka dia berlaku adil pada diri. Karena tatkala seseorang itu tidak memberikan nabi hak nabi, apa yang terjadi pada dirinya? Kekufuran, kenifakan, kefasikan. Itu paling minimal. Dia berikan itu. Hak kitabullah, dia berikan hak Al-Quran itu. Apa hak Al-Quran? Diakui sebagai kalamullah, dijadikan dia sebagai hudan bagi kehidupan kita. Itu hak Al-Quran. Kita baca dia, kemudian kita pahami maknanya, dan kita amalkan. Kita tadabburi, dan endingnya adalah kita amalkan. Itu hak Al-Quran, dan seterusnya. Apa hak orang tua kita? Kita berikan. Ketika kita berikan hak orang tua kita, sesungguhnya kita berlaku adil pada diri kita. Bayangkan garansinya surga. Begitulah seterusnya. Makanya seseorang yang tidak memberikan hak-hak orang lain, hak kaum muslimin, hak orang tuanya, hak Allah dan sebagainya, dia menzalimi dirinya sendiri. Asal akibat yang akan diperolehnya tidak saja di akhirat. Akhirat itu so pasti, tapi juga di dunia. Tidak ada dosa yang kita lakukan kecuali punya efek pada diri kita di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Coba bapak-bapak yang
biasa sholat berjamaah, qiyamul lail dan sebagainya, tiba-tiba melakukan dosa, ya, ada enggak efek pada diri kita? Ada. Kalau Allah sayang sama kita, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allah ab'adna min iqabika ya Allah, ista'jala lahu uqubah, man arada Allahu bi'abdihi khairan ista'jalahu al-uqubah. Kalau Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan yang paling baik itu adalah surga Allah, maka Allah segerakan kepada orang itu hukuman. Makanya hati-hati orang yang sudah mendekat kepada Allah, orang yang sudah hijrah, jangan lakukan dosa, karena Allah akan berikan langsung hukuman di muka bumi. Ya, kempeslah ban mobilnya, ya kan, tabrakanlah dia, sakitlah dia, anaknya hilanglah duitnya, macam-macam. Kenapa? Karena Allah nggak mau menghukum dia di akhirat, nggak mau Allah. Bayangkan di dunia ini, iya kan, sepanas-panasnya api bagi kita melepuh, hangus, gosong. Kalau di akhirat, seminimalnya api itu bagaimana? Neraka itu dipijak dia, mendidih otak kita. Nauzubillah, janganlah kita ya, mendidih otaknya. Itulah Abu Thalib kan begitu. Itu serendah-rendahnya. Bayangkan, Allah nggak mau masukkan hambanya yang dia sayangi itu ke neraka, maka Allah segerakan ukubah. Hati-hati. Dan bagi orang yang melakukan dosa nggak ada hukuman, hati-hati, antum harus bertaubat. Pasti ada istri yang salah, bertaubat. Dan dosa dilakukan, tetap saja enjoy, duit banyak, kedudukan naik, kan begitu. Iya. Kawan luar biasa banyaknya, hati-hati. Ya. Baca surah Al-Imran itu, ya kan, wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabun muhin. Hati-hati, Allah biarkan mereka. Apakah itu baik bagi mereka? Allah biarkan mereka hidup mewah, harta sebagai tidak. Bahkan itu lebih buruk bagi mereka. Bagi mereka azab yang menghinakan. Udahlah sakit, azab itu menghinakan lagi. Itu bagi siapa? Allah yang biarkan mereka. Dan yang kedua, kata Ammar bin Yasir, adalah badrus salam lil alam. Hidupkan salam bagi semesta alam ini. Artinya apa? Ucapkan salam. Ini masalah apa? Ini masalah kejiwaan. Artinya apa? Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, terus husnuzon kepada hamba-hamba Allah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Di mana kita menebarkan kebaikan. Tentunya kebaikan bukan dalam persepsi kita semata, tapi kebaikan syariat. Iya. Badrus salam lil alam. Iya. Hidupkan salam itu, berusaha. Dan makna salam itu kesejahteraan, keselamatan. Bahkan nama Allah itu juga As-Salam. Kita nih Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesama kaum muslimin itu, yashuddu ba'duhu ba'dha. Satu mendukung yang lain, saling mendukung. Dan kalau kita cinta kepada saudara kita sama yang beriman, maka bantu mereka. Bantu yang pertama itu apa? Selamatkan mereka dari api neraka, perbaiki akidahnya, perbaiki ibadahnya. Walaupun mereka marah sama kita, itu syirik, itu bid'ah, itu khurafat, jelaskan kamu tanda sayangnya itu. Dan itu karakter orang beriman. Pada surah Al-Baqarah ayat 70 atau 71 Allah katakan dalam Al-Quran, itu karakter orang yang beriman. Karakter pertama bahkan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Beriman laki-laki dan wanita, yang pertama karakternya apa? Sebahagian mereka penolong terhadap sebahagian yang lain. Apalagi ini membantu Palestina nanti ya. Tapi mohon maaf, saya ada kajian setelah ini langsung. Iya, jam 7 kurang 15. Jadi oleh sebab itu saya dulu nanti Pak Dokter ya. Pak Dokter tanya. Iya. Jadi bantu. Karena itu karakter orang yang beriman. Dan itulah kata-kata yang luar biasa. Kalau kita tahu makna as-salam itu, pasti kita bahagia diucapkan salam. Tapi sekarang banyak orang ini ya mengihtikar, menganggap sepele salam itu. Tidak. Apa arti salam itu? Kita jumpa kepada dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahteralah engkau, selamatlah engkau, bahagialah engkau, kasih sayang Allah untukmu, hidupmu terus bertambah baik, itu barokah, kan begitu. Itu kita ucapkan. Bahagia kita tidak dikatakan begitu.
Ini coba, halo. Apa artinya tuh? Iya kan? Kita ini kenapa? Karena teknologi itu dari barat. Iya kan? Jadi semua turunan dari teknologi barat itu termasuk cara menggunakannya dan diksi kata kita ikut dari barat semua. Teng-teng. Hello. Kan gitu kan? Padahal kalau kita yang pertama sekali apa ucapkan? Assalamualaikum. Kan begitu kan? Enggak. Hello, orang Arab juga halo kata begitu kan. Iya kan, assalamualaikum yang pertama bukan hello, assalamualaikum gitu kan. Seharusnya kan, ya seharusnya. Baik, para ummahat wal aba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takkan mungkin mengatakan kalau kita katakan sama orang, aku mencintaimu, kita bilang sama laki-laki, ini kawan, ya namanya lah pula ini katanya kan begitu kan. Iya kan? Padahal kata as-salam itu adalah cinta. Aku mencintaimu. Oleh sebab itu aku menginginkan engkau sejahtera, engkau bahagia, mendapat rahmat Allah, disayangi Allah, terus bertambah kebaikan. Bukan itu sesungguhnya kan? Arti as-salam itu. Daripada I love you kata. Vulgar kali Bapak ini kata gitu. Makanya diucapkan dengan kata assalamualaikum. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesalihan sosial. Hak tadi insaf pada diri, adil. Yang kedua, sebarkan keselamatan untuk alam semesta ini. Dan yang ketiga, apa itu? Kesalihan sosialitas. Berikan nafkah. Al-infaq fil iftiqar. Berikan nafkah kepada waktu engkau dalam keadaan miskin sekalipun. Berikan harta kepada mereka. Sudah berbunyi Pak ya? Jadi 3 hal inilah kata kunci hidup Ammar bin Yasir, dan Allah karuniakan kepada dia sampai 93 tahun usianya, dan dia hidup dalam kebahagiaan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, terlebih bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sama-sama. Sama-sama. Ayah Anda, Bang Anda. Siapa nih Ustaz? Enggak, tak sempat lagi. Tak sempat.